Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK yang sempat hadir perangkat desa, yang kami hormati para wakil-wakil masyarakat BPD yang sempat hadir malam hari ini, yang kami muliakan para kiai, para ustadz, Bapak Haji, Ibu Haja, yang kami sayangi adik-adik sekalian yang telah siap-siap menunggu pengumuman pemenang pada malam hari ini. Sudah berbaris di depan sekali nunggu pengumuman, apakah mendapatkan juara, apakah belum. Menunggu yang kedua, menunggu kue dibagikan. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kita di tahun ini dapat bertemu bertatap muka dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Lengkap rasanya malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yahmad SAG. Beliau nanti akan menyampaikan uraian tentang Nuzulul Quran. Beliau berasal dari Selapan dan domisili sekarang di Desa Sakatiga. Aktivitas sehari-hari sebagai tenaga pengajar atau ustadz di Pondok Pesantren Rodatul Ulum. Alamat tepatnya pinggir kuburan Simpang 3 Sakatiga. Silakan bagi yang berkepentingan dapat menghubungi, tertulis di bawah ini. Iklan ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami sebagai pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada PHBI beserta kru yang telah menyiapkan rangkaian acara kegiatan kita pada malam hari ini. Juga bekerja sama dengan Ikatan Remaja Masjid Desa Sakatiga Seberang yang dipimpin oleh Adinda Wawan, yang malam hari ini pakai jas tambah belagak, lagi mutu-mutu. Dan mudah-mudahan Irma ini akan semakin berkembang dan hidup. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, anak bujang, silakan untuk dinasehati, diberi dorongan bergabung ke Ikatan Remaja Masjid supaya kegiatan anak-anak remaja di Desa Sakatiga Seberang ini menjadi kegiatan yang positif, karena mereka akan kita siapkan sebagai generasi penerus bagi kita-kita yang pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, anak bujang untuk diberikan nasihat ikut bergabung dalam Ikatan Remaja Masjid. Yang pada kesempatan Nuzul Quran ini mereka melaksanakan rangkaian-rangkaian lomba-lomba dalam rangka menyambut dan memperingati Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kami ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Abrar, sebentar lagi kita akan mendengarkan untayan kata-kata hikmah pencerahan dari Ustadz Yahmad SAG. Dan karena ini adalah waktunya cukup panjang, tentu mari kita dengarkan bersama-sama agar supaya apa yang beliau sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Yang keempat, kita berharap malam hari ini, walaupun secara hitungan malam ini adalah hitungan malam genap, malam ke-18,
tapi itu menurut NU dan menurut pemerintah. Menurut Muhammadiyah malam ini 19 Lailatul Qadar. Jadi ternyata Lailatul Qadar tahun ini ada 2 malam. Ada malam ganjil menurut Muhammadiyah, ada malam ganjil menurut pemerintah. Maka genap dan ganjil ternyata tak kati urusan. Yang penting kita semayang. Kapan terpeci, itulah bagian diri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita nikmati apa yang dipersembahkan oleh panitia pada malam hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada pengisi acara mulai dari MC sampai nanti yang berdoa, kami ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya dalam mengisi acara kita pada malam hari ini. Tak luput malam hari ini juga kita kehadiran YouTuber yang mudah-mudahan YouTuber ini mendapat subscribe apa itu? Iya, subscribe yang banyak. LKCS Mang Mi'ah. Berubah profesi dari penyiar jadi YouTuber. Mudah-mudahan kita doakan. Cuma subscribe banyak, lah cair, jangan tak terkenang Ustaz ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahirin at-tahirin, amma ba'd. Yang kami hormati kepala desa-desa seketiga seberang, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ogan Ilir, Adinda Dr. Nur Hasan. Kenapa Adinda? Tua aku setahun. Dia udah 74, aku 73, jadi tua aku adik jadi dah. Yang saya hormati para alim ulama, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita sudah hari ke-18 insyaallah. Malam hari ini kita sudah diberi kesempatan oleh Allah umur sampai malam hari ini kita bisa berpuasa. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Ada saudara-saudara kita yang mungkin tahun dulu bisa bersama kita berpuasa, sholat tarawih di sini, tapi untuk tahun ini mereka telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersyukur atas nikmat umur yang masih tersisa ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur kita nih, ya kan? Apa sehari lagi, apa sebulan lagi, apa setahun lagi. Bisa saja bapak-bapak, ibu-ibu duluan daripada saya terakhir, atau terbalik, saya terakhir, bapak ibu duluan, bisa saja. Nak terakhir dulu lah namanya. Kita bersyukur, umur kita panjang. Kata Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya, tapi bagus tingkah lakunya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu, panjang umurnya tapi mengalingal gawinya. Nah, gitu. Bahasa kami nakal, kata. Panjang umur, tapi gawe itu kata yang bagus, sudah. Nah, itu sejelek-jelek manusia. Mudah-mudahan kita umur kita panjang, tapi amal kebaikan kita juga bagus. Paling tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, al-muslimu man salima. Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Paling tidak jadi itu baik kita manusia ini. Jadi sebagai orang muslimi, muslim yang baik itu kata Rasulullah, orang lain aman dari lisan dan tangannya. Nah, itu baik. Itulah kita muslim, standar minimal kita. Tak ngeringam uang mas gitu. Kita tidak ngeringam uang. Tangan kita tak nyusahkan uang. Lisan kita tak ada nyusahkan orang. Nah, itu dah.
Jadi kok tu baik kalau baca ke dalam hidup ini kata Rasulullah, orang Islam yang benar itu tangan dan mulutnya tidak nyusahkan uang. Itu. Salawat beriring salam mari selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini saya diminta oleh pengurus masjid kurang lebih bulan puasa ini lalu puasa ya, minta menyampaikan tausiah ini. Mohon maaf saya berdiri sini sekali lagi bukan berarti lebih baik daripada bapak ibu dari sisi ilmunya, dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya. Bisa saja bapak ibu lebih soleh dari saya, lebih banyak ilmunya, lebih baik akhlaknya. Tetapi karena ini amanah yang diminta oleh sahibul hajah, sahibul masjid ini, pengurus masjid, saya tidak bisa menolak. Karena Rasulullah mengingatkan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar," kata Rasulullah. Barang siapa yang diminta ilmunya, ilmu apa saja, lalu yang punya ilmu tadi tidak galak, kata Rasulullah, maka yang punya ilmu yang nolak, tidak galak memberikan ilmu tadi, akan dicambuk pada hari kiamat nanti dengan cambuk api neraka. Nah itu Pak ya. Jadi aku di sini ya, harus ngabul kan Pak? Tidak boleh dah ngabul kan, tidak boleh dah galak. Karena hadis tadi kalau udah galak lagi dicambuk di neraka gitu. Kalau pacak kita ni hidup ni masuk surga kan, tidak nanti lagi masuk neraka gitu kan. Nah itu. Yang kedua landasan kami adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, jadi ibu-ibu ini kita ini bersaudara. Sebagai orang yang beriman bersaudara. Jadi mohon karena bapak ibu adalah saudara, kakak saya, ibu saya, adik saya, mohon keikhlasannya. Saya berdiri barangkali tergantung keadaan lah, inilah jam 9-10 menit ini. Kira-kira kamu betah, lama dikit aku. Ayah mencak kamu cemberut, lama-lama gini, ya kan? Nyusah ke kamu lah juga kan? Kamu sekadar lah mencak kamu cemberut, ya lah. Tidak usah lama-lama, bentar baik kita. Cuma men kamu senang bacaannya. Karena hidayah itu akan masuk kalau kita senang Pak. Kalau kita tidak senang, mana nak masuk hidayah? Ya kan? Nah itu mohon keikhlasannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Hanya Allah yang Maha tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Al-Qur'an kata Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikianlah Al-Qur'an kata Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa Al-Qur'an itu? Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan huda, guidance, sebagai petunjuk. Tapi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin kata Allah. Quran itu berfungsi sebagai guider, sebagai pembimbing ketika orang itu bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, Al-Quran tidak berfungsi, ngeringam Al-Quran. Orang baca Quran subuh keringaman dia. Ya kan? Ada orang ngaji barangkali subuh-subuh jam 4 orang hidupkan ngaji. Ada orang yang keringaman datang ke masjid, tolong Pak pengurus masjid uang ngaji subuh tu kecek ke Pak nganggung tidur. Ada Pak ada Pak, keringaman dia. Enggak dapat petunjuk, Al-Quran tidak senang dia dengarkannya. Tetapi bagi orang yang beriman senang dia dengar orang ngaji pagi ini. Nah, sekarang kita cek bapak-bapak. Bapak ibu senang tak dengar orang ngaji pagi itu? Kalau tidak senang, nah bukan orang bertakwa berarti. Ngeringam Pak Ustaz, ngeringam. Hudan lil muttaqin. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu kata Allah? Dalam surat berikutnya, hudan lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu
adalah orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Allah, Bapak Ibu percaya kepada Allah? Bu, Ibu percaya kepada Allah? Mana Allah? Mana? Di atas tidak ada Allah, di samping juga nggak ada Allah, di bawah juga nggak ada Allah. Kata orang yang tidak bertakwa, Allah tidak ada. Kata orang ateis, orang yang tidak bertakwa, nggak ada Allah itu. Ibu bapak percaya kepada surga? Siapa yang balik dari surga? Siapa yang pernah melihat surga? Siapa yang pernah melihat neraka? Ya kan? Kata orang yang tidak bertakwa, surga nggak ada, neraka nggak ada. Jadi dia tidak bersemangat melakukan kebaikan dan tidak kuat untuk menghindari maksiat. Ibu, orang yang melakukan maksiat itu kan orang yang tidak percaya dengan neraka kan? Orang yang tidak mau berpuasa, orang yang tidak mau beribadah dengan baik itu orang yang tidak percaya dengan surga kan? Coba kalau dia percaya dengan surga, bersemangat dia melakukan kebaikan, sabar dia dalam melakukan menghindari maksiat. Itulah fungsi kita beriman kepada hal yang gaib, membuat kita bersemangat. Coba saya nanya Bapak Ibu yang berpuasa ini kan, coba kenapa Bapak Ibu mau nahan haus lapar itu? Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nak putus napas di tengah sawah, apalagi yang menggawe di ladang itu dah. Saya ini pernah pengalaman nakuk karet, Pak. Lagi kecil aku nakuk karet. Nakuk karet bulan puasa itu, Pak, nak putus, Pak. Haus, muka ayat tolong beneng. Ayat tolong beneng. Alat lemak negok ayat tolong ini dah. Aku tuh kenal, Pak, tahun 94 libur kan dari Gontor tuh istirahat. Bulan sebelum Ramadan, masuk Ramadan kan ibu makku nakuk karet tidak. Jadi bantu makku nakuk karet jam 11 itu. Musim karet dan gondol itu. Matai langsung ke bawah kan. Ya, Pak, berkeringat sampai laus tengah air itu. Ayat tolong ngalir. Mendekati iman ku teguk sudah ayat tolong itu. Saking hausnya itu dah. Cuma karena kita yakin ini Allah, nggot mate bahasa gitu. Nggot mate gitu. Ya dah. Tahan kita nahan haus tadi. Jangan Pak, bersemangat kita. Karena kita percaya Allah melihat kita, surga akan kita dapatkan, neraka akan terhindar ketika kita melakukan kebaikan itu. Jadi Quran itu berfungsi Pak bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang percaya kepada hal yang gaib. Pak, Ibu, kalau seandainya neraka ditampakkan di depan kita, setiap hari Bapak tadi melihat neraka, orang ditumbak perutnya mati, dia ditumbak lagi, hidup lagi, dia mati, dibakar, kemudian dihangus, kulitnya terbakar, diganti dengan kulit yang baru. Wallazina kafaru biayatina sawfa nusnihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah, liyazuqul azab. Orang-orang yang tidak taat kepada kami, kata Allah, niscaya kami masukkan ke dalam neraka. Ketika kulitnya hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, agar kami rasakan siksa yang amat pedih, kata Allah. Ditampakkan setiap saat Pak, Ibu, di depan kita. Kira-kira kita masih nak nakal tak Pak? Ibu nak melawan laki tak kira-kira? Setiap hari Ibu dan masak melihat orang ini siksa dan neraka. Atau Bapak diperlihatkan bidadari Pak, wah tinggi, ramping, tegak, belagak, hidung mancung. Setiap hari Bapak ke kantor ada bidadari depannya. Aku kira berhenti kita Pak ke kantor nak zikir deh, subhanallah, subhanallah aja kita nak dapat bidadari tadi kan. Ibu dicuekin Bapak, ya kan? Kalau seandainya surga neraka ditampakkan, berhenti segala gawe gitu, ya kan? Jadi tidak nampaknya surga, tidak nampaknya neraka itu ujian. Ya dah, sejauh mana kita percaya kepada yang gaib ini? Al-Quran sekali lagi berfungsi bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tak berfungsi. Hebatnya Al-Quran ini Bapak Ibu selalu sesuai dengan zaman. Hebatnya Al-Quran ini. Dan luar biasa ilmu pengetahuan yang modern zaman sekarang Pak, ternyata sudah ada 1500 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Seperti penciptaan kita dalam perut ini Pak. Kata Allah, dipertemukanlah sperma laki-laki dengan perempuan,
Lalu kata Allah dalam Al-Quran, bergumpal menjadi darah, kemudian bergumpal menjadi daging, kata Allah, kemudian menjadi tulang, ditiupkan tulang-tulang di dalamnya, kemudian umur 4 bulan ditiupkan ruh ke dalamnya, kata Allah dalam Al-Quran. Pak, ternyata setelah dicek dalam ilmu modern, Pak, zaman sekarang, ilmu kedokteran, pas, Pak. 1500 tahun yang lalu loh, Pak. Waktu itu orang masih bodoh semua. 1500 tahun yang lalu. Kayak orang buat sepeda aja kita heran kan? 100 tahun yang lalu, alang kepak kamu ini, woi pacak muat kereta je kita dah. Kereta lagi keheranan kita. Ya dah. Dan sekarang heran nak kereta, dah heran lagi kan? Heran lagi, dah. Subhanallah. Inilah Al-Qur'an. Ya dah. Penciptaan langit dan bumi dengan apa namanya? Istilah Big Bang, pecahnya penciptaan langit. Ya dah. Apa namanya? Planet-planet ini ternyata udah ada dalam Al-Qur'an. Supaya kita tambah yakin, Pak, dengan kita sebagai muslimin, agama yang benar ini. Kalau seandainya Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, alang kepakam Nabi Muhammad itu. Pacak tahu ilmu kedokteran 1500 tahun yang lalu. Tahu ilmu antariksa 1500 tahun yang lalu. Alang kehebat Muhammad itu. Karena Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad, tetapi karya Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Cerdas. Al-Quran merupakan panduan hidup Bapak Ibu sekalian dalam segala hal. Coba, Bu, dalam apa yang tidak ada dalam Al-Quran, dipandukan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Misalnya dalam hidup dunia ini, apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Panduannya, Pak. Barang siapa yang berlebihan dalam hidup ini, puji Tuhan, wa atharal hayatad dunya, kemudian dia terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga dia lebih cinta dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka baliknya ke neraka jahim, kata Allah. Ya? Jadi sebenarnya orang yang masuk surga dengan masuk neraka sudah baca dibayangkan, Pak, sudah diberi panduan oleh Allah. Kalau kau nak masuk neraka, jadihan kau mengal-ingal baik dalam hidup ini. Ya, kau nakal baik, tak usah urus ya akhirat. Tadi uang semayang, kau tak usah semayang, ya Tuhan. Ya, uang zakat, kau tak usah zakat. Nah, kau puasa, kau tak usah puasa. Cuma balik ke tempat balik kau neraka jahim, puji Tuhan. Nah kan? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wanahan nafsa, nahan. Bahasa kita, Pak, ya? Naha itu, Pak, melarang, menahan. Dan menahan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baliknya adalah ke surga. Jadi kalau nak masuk surga apa, Pak? Kesimpulannya, ayat panduan ayat Allah ini, nahan diri. Ya kan? Yang nak masuk surga dalam hidup ini nahan. Kalau miskin tahan baik, tahan baik. Jangan sampai gara-gara miskin laju maling. Tahan. Nikmati apa yang ada. Kalau kaya tahan, tahan. Mak mana caranya kaya tadi, kalau pacak harta tadi tahan, jangan digunakan ngolah ke betina, jangan. Paham tak? Ada orang yang kaya tak pacak nahan diri kan? Duitnya banyak, mobil banyak, betina banyak, laju, tak nahan nafsu. Yang miskin tahan, sabar, ya kan? Surga kalau sabar. Yang kaya nahan nafsu supaya jangan menggunakan harta di jalan yang salah, surga. Jadi kesempatan uang miskin dengan uang kaya sama, Pak, 100% kesempatan masuk surga. Bahkan lemak uang miskin, Pak. Ya, Pak, lemak uang miskin. Ngapa uang miskin? Dia dah banyak pertanyaan ni dah. Ya kan? Yang kedua, kita banyak sejarah dalam Al-Quran ini yang banyak gagal itu uang berduit, Pak. Ya kan? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang banyak mingal-ingal itu uang berduit, Pak. Coba aku nanya, yang rajin ke masjid di sini bos getah bukan? Aku nak nanya, yang galak rajin ke masjid di sini nih, bos getah apa bukan? Bukan.
Bukan kan? Bukan orang berduit kan? Biasa baik dia. Bukan orang berduit. Nih kan? Ya. Benar Pak? Bukan tempat ini baik, di Selapan mah itulah. Di Selapan itu lebih parah lagi. Bos-bos kayu zaman dulu mana ada ke masjid? Gagal kali orang berduit. Karena uang berduit yang miskin ini kan sadar dia diuji. Ya Allah, dia miskin, alang kesusah ujian mau ya Allah, alang keberatnya. Jadinya beli beras bayar susah. Juang miskin tadi kan sadar dia diuji oleh Allah. Iya Pak, banyak kan kita dengar alang keberat ujian Tuhan. Woi, dia miskin ini. Sadar dia diuji oleh Allah. Bapak dengar tak orang kaya nangis mengadu kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, alang kebanyak jabatanku ini ya Allah, alang kebanyak duitku ini ya Allah, tolong kurangi baik ya Allah. Ada tak? Kate yang ada itu kurang. Makanya Allah mengingatkan melalui Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Ya. La in syakartum la azidannakum, puji Tuhan. Kalau kau bersyukur ku tambah nikmatmu, puji Tuhan. Nikmatku ku tambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi Pak Ibu, rahasia bahagia hidup ini bukan terletak banyak jabatannya, bukan terletak pada banyak hartanya, terletak pada syukur nikmatnya. Kamu mungkin lebih bersyukur daripada saya, kamu lebih bahagia. Dan itulah sukses namanya. Orang sukses itu dunia ini adalah orang yang bersyukur Pak. Lemaknya orang bersyukur itu. Nah cara bersyukur, caranya melihat ke bawah Pak. Jangan melihat ke pucuk terus, pening pala. Ya kan? Pening pala kalau melihat ke atas terus. Caranya lemak melihat ke bawah. Kalau tak baca melihat orang lain, melihat keluarga kita baik. Kita 6 beradik. Ada adik kita makan lagi susah. Adik kita, adik kandung kita, alhamdulillah ya Allah, masalah aku ni gitu tadi. Ya kan? Atau lihat tetangga kita kiri kanan. Rumah kita ni bocor atapnya. Ya. Gubuk rumah kita ni. Tetapi ada tetangga nyewa. Seumur hidup tak boleh beli umpamanya. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku ni miskin, rumah dewek, walaupun atapnya bocor, kita tadi. Senang hati alhamdulillah. Ya kan? Jangan kamu melihat uang ke pucuk terus. Boleh melihat ke pucuk itu boleh, tapi sebagai motivasi saja supaya kita bersemangat begawi. Boleh karena tidak dilarang jadi orang kaya. Pak, dilarang tak itu jadi orang kaya? Tak dilarang kan? Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah jadi orang kaya itu kebaikan atau keburukan? Hah? Jadi orang kaya itu kebaikan atau keburukan Pak? Kebaikan. Kenapa keburukan? Ya kan? Tapi ada tapinya. Kalau berduit tak katik fungsi, yo bukan kebaikan, keburukan itu. Punya ilmu banyak, tapi untuk diri dewek, tak baca masuk surga. Pak, kita banyak ilmu, tapi tak katik fungsi, tak baca masuk surga Pak. Karena panduan Al-Quran itu ada 2. Kalau nak masuk surga, diri kita, keluarga kita minimal. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kalau kau nak selamat dari api neraka, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Duiko. Syarat minimal nak masuk surga. Pak, Ibu, kalau nak masuk surga syaratnya minimal duiko itu. Jaga diri, jaga keluarga. Amun nak pacak nyaga orang lain. Standar minimal pacak nyaga diri, jaga keluarga. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah sholat, sudah puasa, zakat, jujur. Dalam hidup ini jujur, baik, dah banyak tingkah. Bapak tadi. Tapi istri mingal-ingal, anak nakal gala, mak baik dah pacak masuk surga. Ya kan? Dah pacak masuk surga. Pak Ustaz, aku kan sudah berusaha Pak Ustaz. Anakku ke pesantren gala Pak Ustaz. Cuma setelah tamat pesantren, mingal-ingal gala Pak Ustaz. Itu lain pula, kamulah berusaha namanya. Ini dah kamu tadi
Mikir kan awak deh, mana cara masuk surga? Bini tak semayang, ditalak ke? Anak tadi ditalak ke? Tinjok di fasilitas boleh nyenak HP, ya kan? Nyenak motor, ya tak? Ayah beri kau anak zaman sekarang kamu jual HP, main HP bayar dia. Nah di HP tadi kan banyak yang dibuka pak. You namanya budak seumur 16 tahun itu muka yang nggak bagus kali. Aku lah punya anak soalnya umur 20 tahun, umur 16 tahun, ya kan? Aku tak setuju dia jual HP. Anak pertama itu kunjuk juku taman Alia baru kunjuk. Anak yang betina tu. Taman Alia baru belikan HP. Karena kalau taman SMA lah aman dikit ya tak. Nah, anak yang kedua yang lanang yang bujang ini umaknya ada. Uju umaknya sian ngawas ke. Wang ngerti kalau jimat ngetik HP. Masa anak tidak ngerti uju umak tadi. Juku dah usah kaget taman Alia. Umak yang merengek. Tak belikan HP anak, tak belikan HP kan? Lah sudah cukup belikan lah. Cuma cukup tahu risiko ya kakek. Kalau dia belikan HP, kau baca nak nyaganya juga ngomongin istri kan? Nak dijaga situ ini nih. Nah, ada ujung mak dia. Beri kau kapan dia belikan HP? Tek sejam main HP. Ya kan? Rusak otak. Ya kan? Pak. Jadi kaget kalau baca. Jangan kamu anak si kecil-kecil nak kamu jual HP. Otaknya tumpul, hobi buka HP, dak hobi baca Quran dia. Benar tak? Coba ceklah kamu anak-anak kamu yang hobi HP itu. Coba, galak tak dia belajar Quran? Susah. Nah, inilah Al-Quran panduan. Jaga dirimu, Tuhan. Jaga keluargamu. Ini panduan kan cara kita hidup kalau nak masuk surga. Ya kan? Anak kita nak kita jaga. Kan anak itu ada 3 yang membentuk diri kita nih Pak ya. Lingkungan rumah tangga. Kedua lingkungan. Yang ketiga sekolah. Hati-hati Pak. 3 kok inilah yang membentuk anak kita meninggal-ingal atau dah. 3 kok inilah. Rumah tangga bagus misalnya. Lingkungan jahat. Agak repot juga itu. Rumah tangga bagus, umaknya bagus, bapaknya bagus. Lingkungan jahat. Hati-hati juga Pak. Makanya aku bersyukur tinggal di desa ketiga ini. Terus terang aja aku bersyukur nih. Karena senakal-nakal di desa ketiga ini masih lemah. Jam 9 lah tidur kalau bujang gadis. Kalau kami 8 situ jam 9 itu dan rame nih bujang gadis itu. Pak, belinjangan ini. Ganam gunung jam 1 malam. Ya kan? Masih bujang gadis. Nah, terima kasih aku desa ketiga ini jam 9 laman. Tidak. Kati lagi bujang gadis ganam gunung itu. Biar ada sembunyi-bunyi tak ketahuan dah. Masih malu berarti uang tuanya masih bagus. Iya Pak. Kalau daerah kami itu dah kate Pak, uang tua tu malah ngulu ke pas gitu. Ya. Pak nak kita nyelek uang pesta. Uji bapaknya ngajak anak nyelek pesta, cubalah. Mana? Uang baca Quran dah kate yang baca. Nah, lingkungan alhamdulillah sekolah RU bagus menurut saya. Lingkungan bagus, tinggal aku nih bagus bedak dari rumah tangga tadi kan. Itu. 3 kok lingkungan itu nak kita jaga. Nak maksimal Bapak. Ini kan Al-Quran memberikan panduan. Nak maksimal kita. Kalau baca Pak sekolah itu sekolahnya yang bagus. Kalau baca, jangan kita milih gratis. Biarlah Pak Ustadz, penting sekolah. Yang penting dapat ijazah, jangan Pak. Kata pengorbanan kita jangan. Kamu sekolah misalnya. Kamu kepengen anak kamu ngerti agama. Sementara kamu ke sekolah kan budak di umum SMP. Cuma 2 jam seminggu pelajaran agama. Iya kan? 2 jam seminggu. Budak DRU tiap hari 24 jam belajar agama masih ningal-ningal. Masih ada yang nakal, masih gitu. Cuma aku sering ingatkan. Kalau tamat pesantren, kalau 100 orang yang nakal sikok 2 barangkali atau 10 lah yang gagal. Tapi kalau sekolah di luar 100 orang 10 berhasil 90 gagal. Paham Mbak? Ada tak kira-kira orang tamat pesantren yang jadi bandit? Ada Pak tamat pesantren jadi bandit, ada. Tapi tadi 1000 orang kok yang itu tuh. Iya kan? Ada juga. Tapi kan jangan kamu nyalakan pesantren. Sama apa itu bosan lemak sekolah di umum baik aman masa nakal itu. Pesantren kan bukan bengkel. Iya kan? Kalau bengkel motor rusak, ini Pak motorku rusak, ya. Nah pagi kamu unjukkan motor kamu, sore kamu ambil, baik, bagus motor kamu. Nah itu bengkel. Ya namanya pesantren kan, ya ada yang bagus, ada yang enggak. Cuma ada cumanya.
keberhasilan itu insya Allah menjamin, insya Allah 99%, 90% lah. Karena aku dewek ngalami Pak, aku ini nakal terus terang baik, aku jujur baik, aku ini merokok dulu, hobi Pak, sebungkus saya kan, karena aku nakok karet dewek, nakok karet, pagi sekolah, pagi nakok, petang sekolah kan. Jadi aku udah minta dengan orang tua, udah nakok dewek. Zaman dulu kamu kenal cap kucing? Ayo, yang umur 50 ke bocok, ayo, cap kucing Asoka, kenal kan? Kenal kamu? Tak kenal dia, di ketiga ada Asoka. Cap kucing. Nah itu dulu hobi aku Pak, cap kucing itu. Ningal-ningal Pak. Iya Pak. Kawan kali ngajak tadi, lingkungan tadi. Merokok mah itulah. Masih umur 16-17 tahun. Payu man uji kawan. Men kau galak merokok, kau pegang be, bergaya be uji kawan. Bakar pegang uji kawan. Ku bakar kan ku pegang. Iya tak? Nak bertandang tadi kan? Nak bertandang, nak ngapel. Pegang. Uji kawan. Rokok kau tu ada. Apa rokok? Ai pahit lemah apa? Ai lama-lama nyubuh lemah rupanya Pak. Apalagi kalau sudah makan, aduhai. Sampai hari ini aku. Kalau orang taliban ketiga datang, sudah makan kan, duduk samping kawan merokok, bapak-bapak. Iya, lemah pecah. Lah 30 tahun Pak aku berhenti merokok. Bayangkan. Nah, lingkungan Pak. Nah, setelah masuk pesantren, bahasa kita setiap hari kita dididik semayang, ya tak? 24 jam kita diarahkan. Ya kan? Aku dulu udah semayangnya paling-paling asar, semayangnya. Ngapa semayang asar? Karena sekolah MTS. Di MTS itu ada sekolah, ada masjid, digerak oleh guru-guru kita. Ayo semayang ngaji guru, semayang ngasar tadi kan, cuma semayang karena guru. Semayang karena guru. Nah, maghrib semayang juga, ngapa? Umak nyuruh semayang mat, cuma semayang, jangan ada semayang, ya dah, semayang karena umak, ya kan? Nah, masuk pondok tadi diajari oleh guru yang bagus-bagus. Tak kati lagi kawan yang ngajak ningal-ningal tadi, tak kati lagi. Kawan ngajak belajar, ngajak yang baik kali. Yo kecepretan juga Pak jadi yang baik, walaupun tak baik nian sampai saat ini kan. Maksudnya tak ada terliwat biar nakal tuh. Nah, jadi ini kan maksud saya kembali kepada panduan Al-Qur'an tadi, jagalah dirimu dan keluargamu. Pak, kalau kita nak masuk surga, menurut Al-Qur'an nyaga diri. Ya dah. Nyaga keluarga. Itu menurut Al-Qur'an. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu berfungsi tidak menjadi pedoman hidup bagi orang yang bertakwa, orang yang percaya kepada hal gaib. Yang kedua, Al-Qur'an itu berfungsi bagi yang salat. Pak, bagi orang yang tidak salat, Al-Qur'an tidak berfungsi, cenderung ringan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal yang gaib. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, orang yang salat pasti Al-Qur'an itu berfungsi bagi dia. Ya Pak. Orang yang sholat itu berfungsi. Orang yang tidak sholat itu tidak berfungsi bagi Al-Quran itu. Ya kan? Kenapa tidak berfungsi? Yo dia dewe tidak pernah ngadap Tuhan. Kan fungsi sholat itu Pak, kita ngadap Tuhan kan. Bapak begawe nak berangkat jam 4:30 subuh. Sudah sholat dulu kamu tadi ya. Sudah sholat berdoa kamu tadi. Berangkat dia tak? Ngadu dengan Tuhan. Kamu nak nakok karet umpamanya. Ya Allah, aku nak nakok karet. Sudah subuh tadi kamu berdoa pakai bahasa Indonesia baik Pak, berdoa tuh tidak usah pakai bahasa Arab. Ngerti tak? Tamin amin. Aku tidak setuju terus terang baik. Kalau orang berdoa pakai bahasa Arab dia ngerti tak? Untuk apa? Ya kan? Di selapan ada bapak yang berdoa cepat Pak, ngebut berdoanya, nyegak. Uang ngamin kan nyegak juga. Jadi yang berdoa kebelisan, yang ngamin ke kesetanan. Jadi aku tanya dengan kakak yang berdoa tadi. Sudah selesai acara aku nanya, bukan kak jukungan berdoa tadi juga ngerti ya pengen arti doanya?
Man, ujinya mana aku ngerti. Aku bukan tamat pesantren seperti dengan sih. Aku ngapal deh, tidak ngerti. Tidak ngerti, tidak. Rupanya dia berdoa tadi. Ya mamahan. Tidak usah lah berdoa pakai bahasa Arab, tidak ngerti. Karena memang dalam Al-Quran itu tidak kata berdoalah kamu dengan berdoa bahasa Arab. Tidak kata. Yang disuruh Tuhan berdoalah. Kalau pacak nyambung, ngerti, ya kan? Berdoa, ya Allah, hari ini ya Allah aku nak pergi nakok karet, ya Allah. Tolong ya Allah jangan hujan hari. Hujan habis getah ya Allah. Nah itu yang ngomong tuh dah. Amin. Uji kamu dah. Berangkat kita, ya kan? Kebun karet, nakok gitu. Nakok dah. Nakok dorong, tak tahu ada yang narik. Lemak norong kalau aku dorong lama. Selesai jam 12. Berhenti dulu semayang. Jangan keladasan nyari duit. Laju nakok dari jam 6 sampai jam 4 petang. Dah berhenti bergoyang. Udah. Al-Quran itu mendirikan sholat. Berhenti dulu kita semayang, ya kan? Pak Ustadz, mama lu nak semayang di kebun, Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Semayang di kebun. Kan tak kata disuruh mandi wajib, tak kata. Kalau kamu nak semayang, mandi wajib lah, tak kata kan? Yang ada kalau kamu nak semayang, wudhu lah, ya kan? Wudhu lah. Kecuali kalau jelas kamu itu bernajis besar, apa sih gitu? Baru mandi wajib kamu. Kamu nak kau karet, kan najis kecil kan loh. Cukup dengan air. Cukup air ini wudhu, cukup tak? Ya cukup. Pak Ustadz dah kata air, bangunlah secangkir ini. Karena ada tak dalam wudhu, ada hadis Nabi. Wudhulah kamu dengan air seember, ada tak? Hati kan? Wudhu pokoknya terserah. Mana caranya? Biar penting rato. Keno galo, kaki keno galo kan? Jadi dah kata ukuran. Tinggal kamu made magi air secangkir ini cukup, ya kan? Dah kata air, Pak Ustadz mana? Ya tepokkan tangan kamu di batang karet itulah kepok gitu. Nah, gitu tidak. Tayamum gitu. Dah kata air. Semayanglah di bongkot batang balam itulah. Woi Pak Ustadz, tak tahu mana kiblat Pak Ustadz. Basing ini hadap kemana weh? Nah Pak Ustadz ini dasar Pak Ustadz semayang tak hadap kiblat tuh jauh mah tahu. Kamu udah tahu basing ini hadap kemana? Kecuali kamu udah tahu kiblat ke situ. Situ kiblat Kamu coba-coba ngadap ke situ. Ya dasar salat kamu. Ya kan ini kamu udah tahu di mana posisi kiblat nih. Ya kan? Sejadah letakkan di bongkot batang balam itulah. Di pucuk tanah itulah. Kotor Pak Ustadz, kotor apa? Tidak kotor. Dunia itu masjid. Tanah itu masjid. Selama ada kate tai celeng. Kecuali tetempe ada tai celeng. Kamu semayang, ya kotor. Mendekati tai celeng ada di daun karet baik suci. Ya enggak? Kecuali nampak ada kotoran baru tidak boleh. Karena dunia itu, tanah itu masjid, tempat sujud semuanya. Semayang kita tadi kan? Jangan gara-gara kita sibuk gawe lah juga semayang nyari duit, ya kan? Terpengaruh dengan hidup dunia kan panduan Al-Quran tadi. Jangan sampai dunia ini terpengaruh kita. Dunia ini dah habis-habis main inilah. Padahal kita nunggu mati kita nih kan? Ya kan Pak? Coba kita nunggu apa gitu nih? Nunggu mati kan? Coba nak nunggu apa gitu nih? Yang lah umur 60, nak 50 seperti saya nih, 49 umur nih. Nunggu apa? Nunggu mati. Iya kan? Tak sesok apa mati? Diumumkan masjid saya ketiga itu. Ya Ahmad, mati. Iya kan? Uji gitu kan? Panjang umur apa Tuhan kendak? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau datang ajal jemput kau, matilah kau Tuhan. Dah baca kau nak mundur sebarang sehari sejam. Jangan nyesal setelah mati, jangan. Karena ada dua penyesal, nyesal di dunia, ada nyesal di kubur. Jangan sampai kita nyesal di kubur, selesai kita. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin.
Hei orang-orang yang beriman, kalau kau punya harta, kalau kau punya ilmu, puji Tuhan, anfiku, nafkahkanlah, puji Tuhan. Sebelum datang ajal menjemput kau, lalu di alam kubur kau terkapar, puji Tuhan. Lalu kau minta, ya Allah, tolong hidupkan aku sebentar baik, ya Allah. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang baik. Puji kita. Lah terkapar dalam kubur. Aku nak jadi orang baik. Wa akum minas solihin. Aku nak jadi orang soleh, ya Allah. Sebentar baik, ya Allah, cak sai baik. Macam kita tadi. Ya kan? Apa kata Allah? Ayyu akhirullahu nafsan iza jaa ajaluhum. Dak pacak diundur ke gitu Tuhan. Kau ni lah mati gitu. Dak acak balen lagi. Nah, Pak, mari kita. Inilah panduan Al-Qur'an. Jangan sampai kita nyesal di alam kubur. Nyesal dengan inilah, mumpung umur kita masih ada, ya kan? Umur kita masih ada. Jadi begawe boleh, ibadah jangan tinggal. Itu panduan Al-Quran. Boleh. I'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Begawelah kamu seakan-akan hidup panjang umur. Puji Tuhan. Sebuah pernyataan ulama ada. Begawailah kamu seakan-akan kamu itu hidupnya panjang umurnya, hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah seakan-akan hidup mati besok. Nah, kan? Nah, itu cari hidup. Kalau pacak kita ini begawe semaksimal mungkin. Kalau pacak jadi yang berduit bahasa gitu. Tapi nak jadi yang berduit itu untuk apa? Ya kan? Untuk apa jadi yang berduit? Jadi hati-hati berdoa, Pak. Kadang-kadang kita ni salah doa. Ya Allah, aku ni ya Allah, 40 tahun umur pun ya Allah, belum berbini ya Allah. Tolong unjuk aku ni jodoh ya Allah. Amin, sudah, ya kan? Yang nak jadi kades, ya Allah, aku ni nak nyalon ya Allah. Tolong supaya bangsa ketiga ni terderti hatinya untuk milih aku supaya aku menang ya Allah jadi kades. Amin. Ya Allah, aku ni nak nyalon anggota DPR ya Allah. Cenderungkan masyarakat OI ini milih aku supaya jadi anggota DPR ya Allah. Amin. Ya Allah, aku ni pedagang di pasar ya Allah. Aku nak berangkat ke pasar hari ini ya Allah. Tolong cenderungkan hati orang ni di pasar ini galak beli barang aku ni. Amin. Itu doa bahaya kali Pak itu. Bahaya doa itu. Ya Pak, doa-doa yang bahaya semua itu. Doa salah semua itu. Aku nak nanya, kalau kamu bujang, lalu dinjuk bini, lalu bini kamu tu mingal-ingal nyebabkan nama kamu masuk neraka kalah? Hah? Apa? Kamu bujangan, minta punya bini, dinjuk Tuhan bini, tapi bini kamu tadi ngajak kamu masuk neraka kalah? Untuk apa lemah bujang tua baik? Ya kan asal masuk surga kan? Ya tak? Atau kamu jadi anggota DPR, menang kamu tadi. Tapi gawe kamu maling baik di anggota DPR, kalah masuk neraka kalah. Jadi anggota DPR tapi masuk neraka kalah. Jangan ngapain juga. Atau kamu jadi pedagang besar, berhasil, ya tak? Tapi kamu jauh dari Allah, tak bersyukur, mau? Kan percuma baik Pak. Intinya kita itu kalau pacak Tuhan tu ridho, ya kan? Makanya luruskan doa, ya Allah. Aku ni minta supaya engkau cenderungkan seorang gadis galak dengan aku ya Allah. Aku memang jelek ya Allah, tapi kalau pacak masih ada gadis galak dengan aku ni. Cuma ya Allah berikan aku istri yang soleha, yang akan menggandeng tangan aku ke surga ya Allah, yang membuat aku bersyukur, yang membuat aku mampu membina, menjamin istri nanti bersama-sama bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, sehingga kami masuk meraih ridho-Mu yang berhadiahkan surga. Atau kalau tidak ya Allah, tak usahlah tunjuk bini, biarlah bujang tua inilah, tak apa-apa. Yang penting aku bersyukur denganmu ya Allah. Kan itu. Aku dekat denganmu, kan masih dapat istri kaget bidadari kan? Hei, yang bujang-bujang lama, ya kan? Santai saja. Santai saja. Dunia ini sebentar. Kalau kamu udah dapat bini, masih ada kesempatan. Cantiknya luar biasa, bidadari. Wow. Kamu yang belum berbini nih, ya kan santai baik. Yang penting galak semayang, tak nganggui orang, kaget dinjuk bidadari kamu tuh. Ya dah, santai baik. Ya, minta berduit, ya Allah. Alang kesusatiku ya Allah. Uang berduit galau aku merak-rak, hidup miskin melarat ini ya Allah. Oh itu tadi, hidup melarat, miskin. Ya.
Tolong ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, yang berkah, tapi ya Allah yang buat aku semakin dekat denganmu ya Allah. Atau kalau tidak ya Allah, tak usahlah kau unjuk aku harta banyak. Kalau aku semakin jauh darimu ya Allah, tanggaku benci dengan aku dengan harta banyak, itu untuk apa aku berduit? Lemak aku hidup biasa baik, tetapi tetangga aku senang, keluarga aku senang. Uji kita tadi, ya kan? Maksudnya kalau berduit itu, kalau baca berduit itu berfungsi, Pak, maksudnya itu menurut Al-Quran kan? Ya. Dan Al-Quran memberikan panduan. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama. Kata Allah, hei Muhammad, kalau kau ditanya untuk menafkahkan harta itu apa, kata Allah, min khairin, kalau kau nak sedekah, kalau kau nak infak, min khairin. Panduannya, panduan Al-Quran, kalau kau nak sedekah, nak zakat, nak naik haji, nak apa baik, min khairin, kata Allah, dari yang baik-baik. Bukan hasil korupsi kamu sedekah, bukan. Ini panduan. Jadi kepada orang-orang yang galak korupsi, ya dah, yo jangan sedekahkan percuma baik. Itu panduan Al-Quran tuh. Min khairin, kata Allah, dari yang baik, hasil keringat halal, maksud Allah. Jadi di Selapan ada orang nanya, orang nak berangkat haji kan, ada 5 tahun yang lalu. Aku disuruh ceramah, walaupun belum haji suruh ceramah. Nah saya tuh orang nak haji. Jadi ada bapak-bapak nanya, Ustaz Ahmad aja, mak mana kalau kita haji, ujinya, hasil kita jual narkoba, boleh tak haji? Karena di Selapan tuh banyak narkoba kan, naik haji. Bapak mungkin nak nyenggung jual narkoba naik haji tadi barangkali. Bagaimana ternyata kalau kita naik haji hasil narkoba, boleh tak? Boleh juga, tak apa-apa. Karena aku kata dalil, tak? Mana dalil ngelarang, dilarang haji hasil narkoba? Ada kata kan? Karena narkoba belum ada, tak? Juga boleh Pak. Bapak nak hasil korupsi, hasil maling boleh naik haji. Cuma hati-hati juga. Waktu kamu ngelempar jumroh, ya kan? Ngelempar belis itu kan? Ngelempar jumroh Pak ya, yang haji kan? Ngelempar belis kan itu? Ngambil kerikil, ngelempar belis. Hati-hati juga waktu kamu ngelempar belis pakai rontal jumroh itu. Belis jawab, sudahlah kawan, sama-sama belis, jangan saling lempar. Aku tak jawab dengan dalil dah, aku jawab dengan itu. Ya kan? Mana sama-sama belis ngelempar? Udahlah aja kawan, aja sama-sama belis, jangan saling lempar. Kemudian kata Al-Quran, untuk siapa kamu nak sedekah tadi? Nak nafkah, nak infak, untuk siapa? Walil walidain. Untuk siapa yang pertama? Untuk umak bapakmu. Ya Pak, ini panduan Al-Quran. Jangan kamu rajin ke sedekah ke orang lain. Ini ilmu nah kamu sedekah. Umak bapakmu dah kamu urus. Salah, tak sesuai dengan panduan Al-Quran ini. Kage, umak bapak dulu. Kenyangkan dulu bapak tuh. Puas ke dulu dengan harta kamu tadi. Lah puas bapak umakmu tadi, masih lebih hartamu, baru untuk siapa lagi? Wal akrobin. Akrob itu bahasa Arabnya orang yang terdekat. Inilah Al-Quran Pak. Lihat, adil kan? Kalau nak sedekah, nak infak, masa orang lain dulu, umat dah, kan tak adil. Al-Quran itu masuk akal, ya kan? Untuk umat bapak. Kemudian kata Allah, akrob, orang yang paling dekat. Kalau kamu nak zakat, misan mindo kan berhak menerima zakat itu kan Pak, bukan tanggungan kita kan, misan mindo besi kita. Nah ini uang miskin, uang lain, ini mindo kita miskin, sama-sama miskin, mana yang lebih kita tunjukkan? Mindo kita, bukan KKN itu Pak. Nanti kamu katakan KKN, ini Al-Quran ini. Akrob, orang yang paling dekat. Kalau dolur, kalau keluarga, misan mindo, apa lagi? Kalau dulu dekat itu begitu, akrab itu ya misan mindo kan, yang paling dekat tuh. Ini dah kita nih, dengan orang lain baik, dengan misan mindo kejahatan. Tidak sesuai dengan Al-Quran, ya kan? Nah kalau buat tetangga, kalau rumah, yang samping rumah kita dulu genjok tuh, ya Pak. Kalau nak sedekah, uang samping rumah kita dulu. Jangan desa lain yang kamu menunjuk. Uang samping rumah kamu tak akan menunjuk, anaknya telanjang kali tak terlibat baju. Ya?
Njuk lah semampu kita. Kita sanggup ngenjuk 30.000 kita njuk. Sanggup nyenggok 50.000, alhamdulillah, ya kan? Itulah konsep zakat, Pak, luar biasa. Coba, apa manfaat zakat itu sebenarnya? Tujuan utama zakat itu apa itu? Ya, Pak. Mensucikan harta, itu nomor sekian itu. Ya, Pak. Mensucikan harta itu nomor sekian itu. Sesungguhnya zakat itu, tujuan zakat itu sebenarnya Allah itu sayang kepada orang-orang kaya, sehingga dia diwajibkan zakat. Supaya apa? Orang kaya tadi disayangi tetangganya, disayangi orang miskin, orang lain tidak iri dengan dia. Kenapa dia zakat? Ya kan? Aku miskin, kamu berduit, kamu zakat ya aku ini miskin, malah berat lagi susah. Nah ya man, dia duit ada 200, ada untuk zakat ke kau. Terima kasih. Nak putus napas senang hati. Aku ini biasa, Pak, karena orang miskin dulu kuliah di Bandung itu kan biaya dewe. Aku bapak orang susah. Jadi musim Ramadan ini, bulan Ramadan ini kan di panti tinggal. Diundanglah oleh orang-orang kaya itu. Ya, orang-orang konglomerat itu. Anak-anak panti 70 orang, saya sebagai pembimbingnya. Nah, diajak ke rumahnya orang kaya tadi, dinjuk buka puasa, sholat tarawih, aku jadi imamnya kan. Nah, anak-anak itu diberi amplop balik tuh. Oh, amplop 100 isinya. Aku tadi tunjuk amplop juga oleh konglomerat tadi sebagai pembimbing anak tadi, sebagai ustadznya kan. Kapan dibuka? 200. Ay, Pak, rasanya alangkah banyak 200 itu, Pak, zaman itu, tahun 98 itu. Ya gajiku cuma 125.000 ngajar sebulan itu. 125.000 dinjolong 200. Ay, 2 bulan ngajar. Senang hatiku, ya Allah. Nembus langit doaku dengan untuk bapak yang injok tadi. Bagi bapak itu dah kati arti 200 tadi. Ku tanya, Pak, juku alangkah berduit bapak ini, juku apa dia gawe, Pak? Anu, Pak Ustaz, aku ni ketua perpajakan Karawang. Nah, ketua perpajakan Karawang, Pak. Besar apa cukup, Pak, gaji? Kalau gaji biasa Pak Ustaz, tapi kita ni kadang-kadang gajinya ada orang minta buatkan surat, gajinya kan? Buatkan surat, tahunya dia ngenjuk amplop, kapan isinya 100 juta aja. 100 juta hitungan sekian menit tadi kan, buat surat tadi, ya kan? Dinjoknya 200 dengan aku, ada kata arti, ya kan? Nah, Pak, njoklah kepada keluarga dulu yang miskin-miskin, ya kan? Jadi kalau kita berduit, keluarga dulu, Pak, ya kan? Nah itu cara Islam ini, Pak, bukan KKN, bukan aku ingatkan, bukan, ini panduan Al-Quran. Kita kan nuzul Quran hari ini. Cara berbagi itu dengan siapa dulu? Nah, uji Al-Quran dengan orang paling dekat dulu. Sudah umat bapak dengan orang paling dekat. Kalau tetangga, rumah kiri kanan. Kalau keluarga, misal mindo, maksud Tuhan itu kan? Nah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekali lagi Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Tidak. Tujuan hidup kita juga disampaikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita ini. Jadi kita diciptakan, ya tidak, di dalam dunia ini untuk apa? Kata Allah, diberi panduan supaya tahu tujuan hidup. Liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ay, Pak Ustaz, habis waktu kalau itu kita nyak semayang baik. Salah paham. Ibadah ini nanti semayang puasa, tidak? Tidak, Pak. Ibadah itu, Ibu, artinya segala aktivitas yang kita lakukan, baik hati, pikiran, perasaan, cita-cita dan semuanya itu kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu dengan niat. Kamu nak bergawe, bismillah, ibadah, nilai bergawe tadi. Kamu nak makan, bismillah, ibadah. Kamu nak ke WC, baca doa, ibadah. Kamu keluar WC, baca doa, ibadah. Kamu nak nekat bini kamu, berdoa, ibadah. Tapi kalau kamu main nekat ibadah, berdoa dah, bukan ibadah. Tidak dapat pahala kamu. Ya kan Al-Quran nih. Innamal a'malu binniyat. Nah, dekatilah bini tapi doa. Ya kan, berdoa dulu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ay, Pak Ustaz, aku nak baca bahasa Arab. Pakai bahasa ketiga, ya Allah, aku nak dekat biniku. Jauhkan aku dari godaan syaitan. Oh, itulah artinya.
Ustaz, masa nak pakai cau ni dalam hati baca tak? Dalam hati baik. Repot-repot. Laju sare bini nengok doa kita. Oh, ibu sekalian, inilah doa ibadah. Ibu-ibu nyuci piring, itu ibadah itu. Bapak-bapak bantu istri nyuci, ibadah. Ya, itu kan tugas istri nyuci pakaian. Tapi kamu bantu. Aku Pak terus terang baik, aku hobi nyuci. Galak istri itu aman di rumah. Saya pernah nanya, aku nyuci pakai kaki Pak, lemah. Harapan kaki mudah-mudahan kakiku ini baca melangkah ke surga tadi. Kan ada ember cat Pak, ember cat besar dah. Masukkan pakaian, tumpak rinso, injak pakai kaki Pak. Wah, lebih dari mesin cuci Pak. Sambil aku tuh menghayal, ya Allah, ada cak 30 kali mutar kaki tadi kan, ya Allah, mula kaki kena melangkah ke surga kaki. Tidak apa-apa kan, boleh kan? Boleh. Kita begawe itu ngarapkan minta balasan dari Tuhan, boleh tak? Ya boleh, memang disuruh Tuhan kok. Kita minta balasan surga memang boleh, bukan tak boleh. Yang tak boleh itu minta balasan dari dunia manusia. Ya kan? Ibu-ibu, aku galak Pak Ustadz, taat dengan laki. Kalau lakiku baik, nah besaran. Kamu tuh besaran. Makanya kamu banyak masuk neraka, kaum ibu. Dah galak taat dengan laki. Kamu selalu no dengan laki. Ayo je laki pijit aku. No. Ya kan? Yes lah ya kamu. Yes. Pijit lah laki tu. Walaupun nang payah-payah balik dari pasar pijit. Kaget kamu mati dan pijit masuk surga kamu. Ya kan? Ibadah. Inilah Al-Qur'an, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Semua aktivitas kita. Kemudian kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, panduan hidup cara juga kita memahami. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah itu. Manusia ini Tuhan diberi dua bekal Tuhan. Ini Al-Quran kan supaya kita paham. Diberi dua bekal manusia ini. Pikiran fujur, pikiran kotor, Pak. Kita ini Pak diberi pikiran kotor. Bekal untuk melakukan kejahatan. Tak tahu itu, tak tahu siapa, baik ustadz, kiai atau siapa baik. Yang namanya manusia pasti ada pikiran kotor, titik dekat koma. Ya kan? Setuju? Jangan mentang-mentang ustaz, aku ni ustaz, aku tak pernah berpikiran kotor. Pembohong ustaz itu. Aku ni ustaz, tidak. Masih banyak, tambah banyak pikiran kotor itu tuh. Iya kan? Semakin kita jadi ustaz lama, semakin banyak pikiran kotor. Iya kan? Belisnya kan makin banyak. Kalau yang tak boleh ustaz, belisnya anak belis baik. Anak belis baik tapi kamu. Kalau ustaz, bayi belis, ya kan? Jadi semakin besar tantangannya. Dah kata yang namanya manusia pasti ada bekal untuk melakukan kejahatan. Pikiran kotor uji kita tadi. Wa taqwaha, bekal untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang kita sudah hidup lama, 50 tahun, 60. Benar tak itu omongan Tuhan? Hah, Pak, benar tak? Ada pikiran baik, ada pikiran jahat, benar tak? Benar kan? Al-Quran itu tidak pernah salah. Al-Quran itu sesuai dengan naluri kita. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang ketika dia diberi pikiran kotor, zakka yuzakki, dia bersihkan, dia lawan, ya kan? Dia lawan pikiran kotor tadi. Kita nak maling namanya. Pejabat, misalnya kepala dinas kita nih, menjadi uji kita loka lahan basah 100 juta atau setengah miliar. Ya, uji kita pakam ini setengah miliar loka nih, loka, tapi dah halal dah, ya kan? Maling duit rakyat, cuma tak bakal ketahuan ini nih. Alat juga bedak, laju juga bedak. Nah masa lemak masih ada iman itu tuh. Laju ke bedak itu masih ada iman. Yang dekati iman, dekati lagi itu tuh. Mana ada? Laju. Jadi 100 juta. Sikat baik. Besoknya bulan depan ada pula setengah miliar. Laju. Dekati lagi, dak melawan lagi. Imannya dekati, lapate iman. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang beriman masih ada nih, laju ke bedak, masih bagus, masih hidup imannya tuh. Ya kan? Akhirnya tak jadi. Urung. Ya Allah, ngampunnya aku dulu berdoa, ya Allah, minta jadi jabat dulu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku kepala dinas,
tetapi kepala dinas yang jujur, yang bermanfaat, yang soleh, yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Itulah ya Allah aku berdoa dulu. Ngapunian aku terpikir nak maling. Nah, itulah untung orang yang berdoa, Pak. Orang yang berduit berdasarkan doa, iya Pak. Coba aku nak nanya, orang yang berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, beri aku rezeki yang halal ya Allah, yang berkah ya Allah, amin. Sudah berdoa, mana lokak maling kira-kira? Mana lokak maling? Masuk akal tak? Hah? Uang maling itu tidak pernah berdoa, Pak. Atau dia berdoa salah, ya Allah minta rezeki banyak ya Allah, wajar dia, ada kesempatan maling-maling dia. Tapi kalau orang berdoa dengan prinsip, ya Allah minta rezeki yang berkah, yang ridho Engkau ya Allah, yang mendekatkan aku kepadamu ya Allah, yang membuat aku semakin baik ya Allah. Atau kalau tidak usah nunjuk ya Allah, yang halal-halal baiklah, biar dikit jadilah, ya kan? Nah itu, iya Pak. Uang maling itu doang tidak pernah berdoa Pak. Jadi hati-hati kamu. Kalau kamu berduit tidak pernah berdoa, bahaya kamu. Berduit tidak pernah berdoa, maksudnya doanya salah, iya Pak. Paham Pak? Benar? Masuk akal tak kalau orang yang misalnya pejabat korupsi, dulu-dulunya sebelum jadi itu dia berdoa tak minta yang berkah, yang halal tadi? Pernah dalam hidupnya selalu minta yang bagus di ada Allah? Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin aku kira. Kita lah pengalaman bapak ini yang berdoa yang halal, minta yang bagus. Mana gitu? Nak ngambil yang haram-haram ya kan? Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Allah diberi bekal untuk maksiat, diberi bekal untuk kebaikan. Ya dah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang ketika ada pikiran kotor, dia tangkap itu sebagai peluang untuk meraih ridho Allah yang berhadiahkan surga. Ya dah. Jadi Allah berikan pikiran kotor itu nikmat Pak, itu unjukan Tuhan itu, ya kan? Cuma kalau pacak kita tangkap pikiran kotor tadi sebagai peluang untuk meraih ridho Allah yang berhadiahkan surga. Jadi cara nak masuk surga ada dua jalan. Kamu lakukan perintah Allah atau kamu hilangkan larangan Allah, kamu hindari larangan Allah. Surga dua-duanya. Mate dalam keadaan sholat, surga. Mate dalam menghindari maksiat, surga. Nah terserah berdoalah, ya Allah matikan aku dalam melaksanakan perintahmu ya Allah, atau matikan aku dalam keadaan menghindari laranganmu ya Allah. Dua-duanya surga. Pak ya, kamu bapak pejabat misalnya, terus kamu tadi ada kesempatan lahan basah tadi, nak maling, ingat dosa kamu, dosa aku ngapa nak maling, nak korupsi juga, astagfirullahaladzim, sakit perut kamu, mati, nah surga kamu, ya kan? Mungkin ya Pak? Oh namanya mati, kan sebab ya kan, mana mati, biar sakit perut dikit, mati, kena angin duduk, silap gitu, silap ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya lah jam 10 ini, kamu lah ada cemerut, baca berhenti aku jadilah lagi kamu kebelisan. Jadi kesimpulannya Pak, mari kita kan ini bulan Ramadan, bulan Syahrul Siam, Syahrul Quran ya kan. Mari kita jadikan hidup kita ini Al-Quran itu sebagai penerang hidup kita. Karena Al-Quran petunjuk bagi kita Pak, cara hidup. Jadi kalau hidup nak normal, nak selamat, ikutilah perintah Tuhan sesuai dengan Al-Quran. Jangan sampai kita hidup itu lupa begawe baik sehingga lupa dengan Tuhan, atau begawe terus ya tak? Ya tak? Tetapi kita tidak tahu tujuan kita apa. Ya tak? Al-Quran diberi panduan oleh Allah, panduan kita diberi, tujuan hidup kita apa. Hidup kita sementara, tidak lama, kita masing-masing menunggu mati. Entah duluan saya, entah duluan bapak, ibu, semuanya. Yuk kita berdoa saja, mudah-mudahan kita diberi panjang umur kita semuanya. Pacak puasa lagi tahun depan kita, tapi kita amal kita baik. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, setelah acara ini, kita dapat hidayah, akan lebih baik ibadah kita kepada Allah, pola pikir kita akan menjadi lebih baik. Saya kira itu saja Pak. Ibu bapak mohon maaf kalau terkesan ngajari. Kan dari awal tadi sudah saya bilang bapak bisa aja lebih soleh dari saya, lebih baik ibadahnya. Mungkin kalau ada kebaikan semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah, yang terkesan mengajari, itu tentu dari saya, karena saya sekali lagi banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.